Sesama orang itu badai. Bahwa orang itu bukan badan hukum, sama bobotnya. Cek begini ya. Iya, jadi begini maksudnya. Ya, siap. Jadi begini. Gini. Ini ada mau kita mau ngomong nih. Ali silakan. Jangan sampai Ali tagai. Hai, kan? Jadi begini, Jo. Nanti pulang bisa bakalai. Mengenai kepemilikan master, ya teman-teman, mengenai kepemilikan master, kalau misalkan penyanyi bilang tarik semua suara saya dari peredaran, ya bisa-bisa aja, boleh-boleh saja, tapi urusannya nggak ada sama pencipta. Iya, nggak ada hubungannya pencipta itu. Pencipta itu nggak ada urusan dengan pada Ya, tapi berarti bisa kan? Bukan. Iya bisa, tapi makanya kita ngapain analisis itu sih sebenarnya. Dia lebih kepada interpretasi. Maksudnya gini Mas. Maksudnya gini, maaf ya. Ali kan udah menyampaikan interpretasi Ali nih. Ya kan? Ya. Sekarang menurut kita benerin interpretasinya nih. Ya udah clear. Ya udah, tapi Ali denger dulu dong. Clear. Artinya tapi begini, artinya ketika itu dicabut dan label mengaminkan, enggak sebenarnya lo paham apa? Enggak mungkin. Loh, Belum mungkin label. belum tentu Mas. Nggak mungkin. Dan label mengaminkan berarti di situ duit stop. Nggak Itu maksud mungkin, gua. nggak mungkin. Maksudnya gini, Jelasin dulu dia soal recording line. Itu udah tangan tangan itu udah tangan tangan. Kalau memang jadi label, begini. kalau memang label mau Nanti bantuin gua dong. Karena lo udah masuk dalam taraf debat kusir. Menurut gue kita mendingan kopi-kopi. Jadi begini ya. Tapi semuanya dan udah ketangkep dan poin itu udah dapet. Suara Keris Patih di lagunya suara Sami sama Rangkir di Badai. Suara Sami sama Rangkir di lagu Simo Rangkir. Iya. Jangan salah mulu nama orang gila. Suaranya Sami Simo. Oke. Suaranya Sami Simo Rangkir di Keris Patih ciptaan Badai itu fully hak miliknya label. Ya. Jadi Sami Simo Rangkir, Sami Simo Rangkir nggak bisa Berarti ngapain statement lagi. gua salah, udah clear. Ya. Top. Iya. Top tutup. Udah gitu. Maksudnya gini. Ya dia ngomong lagi. Bukan masalah itu, bukan mengharapkan lo bilang lo clear, tapi secara debat, secara diskusi, analogi dan interpretasi yang Gua bilang gua salah. Nggak, belum tentu salah, gue bisa debatin, cuman gue males. Iya udah clear, udah tutup dah, tutup. Lu mesti berhadapan dengan agreement sama label itu aja. Iya, ada agreement. Kalau labelnya mau ya silakan. Ya udah tutup clear. Mungkin, itu nggak mungkin lah. Kita ngopi aja dah. Nggak ada. Kita ngopi ini kelamaan ini. Ya. Bang Windawa, udah cukup. Bang Windawa yang kurang lama. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Artinya ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini. Piu belum ngomong juga Piu. Ya. Puyang. Bahwa kita ini gentleman itu artinya ya. Artinya kita tidak hanya berani ngomong di belakang, tapi ketika bertemu juga nggak ada masalah, dia kelihatan Bang Adrian. Nah, jadi supaya tidak berpanjang-panjang lagi nanti yang ini nipu kita bingung Bang. Benar. Terlalu banyak dengan hukum. Iya benar. Ya, jadi satu saja yang saya mau sampaikan ya. Pasal 9 itu berada dalam bab judulnya adalah hak ekonomi pencipta. Dan di 9 ayat 2-nya mengatakan setiap orang ini kan kita bicara subjek hukum nih. Jadi kalau subjek hukum itu ada dua, naturalistic person sama real person, orang atau badan hukum. Ya, jadi itulah dia kira-kira seperti itu. Nah, itu wajib untuk meminta izin kepada pencipta untuk menggunakannya secara komersil. Nah, kalau dianggap pasal 23 ayat 5 itu mengeliminasi hak pencipta untuk dimintain izin di pasal 9 ya, dan kalau pasal 87 yang penting bayar ya, 87 ayat 4 kalau tidak salah itu, maka pertanyaannya simpel aja, buat apa ada pasal 113 ayat 2 ya, yang menyatakan pelanggaran terhadap pasal 9 itu sanksinya ada. Jadi kalau misalnya kemudian pasal 23 ayat 5 itu dan 87 adalah pasal yang memberikan maaf kepada orang yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya, terus buat apa pembuat undang-undang membuat pasal 113? Ada sanksinya. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan. Juga tadi yang Bang Kadir sudah bilang beda mazhab. Jadi ini kan nggak usah diperdebatkan lagi ya, udah dalam proses hukum, kita hormati proses hukumnya. Nah, kalau terkait dengan masalah LMK dan LMKN di depan Dirjen Haki, di depan Bang Chandra Darusman, saya pernah tanya,
Dasarnya LMKN itu apa, Bang? Karena di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak bicara tentang LMKN sama sekali. Ya, di setiap undang-undang di pasal 1 itu tentang definisi, biasanya semua yang dianggap penting, semua yang dianggap ada kaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu disebutkan. Betul ya Bang Edri ya? Tapi penyelenggara nggak ada itu. Definisi penyelenggara adalah nggak ada. Ya, definisi IO adalah nggak ada. Yang ada adalah pelaku pertunjukan. Maka inilah yang paling dekat dengan orang yang mempertunjukkan ciptaan. Kan pelaku pertunjukan kan pasti mempertunjukkan ciptaan toh. Kan dia nggak mempertunjukkan hal yang lain selain mempertunjukkan ciptaan. Nah, pelaku pertunjukan itu siapa? Pasal 3 bilang, undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait. Hak terkait itu siapa? Orang-orang yang memiliki hak ekonomi maupun moral. Siapa yang memiliki hak ekonomi dan hak moral? Pelaku pertunjukan.